baju eta bisa 11 cukup ya. Ya cukup jangan. hitung-hitungnya cukup mah teh. Bumi ini ku berpijak, tak ada jiwa yang tenang di hariku. Tak pernah ada duka yang terlintas, ku bahagia. Ingin ku lukis semua hidup ini dari cinta dan cinta yang terindah. Masa muda yang tak pernah kan merdu, ku bahagia. Dalam hidup ini arungi semua cerita indahku. Saat remaja yang terindah tak bisa terulang. Ku ingin nikmati segala cara yang ada di hadapu, dan ku tanamkan cintaku kasihku agar ku bahagia. Di atas bumi ini ku berpijak, ada jiwa yang tenang di hariku. Tak pernah ada duka yang terlintas, ku bahagia. Dalam hidup ini arungi semua cerita indahku. Saat-saat remaja yang terindah tak bisa terulang. Ku ingin nikmati segala cara yang ada di hadapu, dan ku tanamkan cintaku kasihku agar ku bahagia. Di atas bumi ini ku berpijak, tak ada jiwa yang tenang di hariku. Tak pernah ada duka yang terlintas, ku bahagia. Itulah toko Ajad, Abdul Wahid Ajad. Dan ini lampu toko Gulam Ali, ya, Gulam Ali Kerudung, Pribumi, Raja Undi, Tepat. Ini adalah mungkin keluarga Bapak Abdul Wahid Ajad. Lihat dari nama-nama tokonya ke India atau Pakistan. Ternyata toko Ajadnya tutup. Mungkin hari libur, hari Minggu. Oke, Bang. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Apa kabar dulur-dulur baraya warga negara Indonesia? Tetap semangat di GOES 17-an HUT RI yang ke-78. Kebetulan setelah sepeda Mamang rusak diperbaiki di toko sepeda Rodaling yang kebetulan plus servis juga ya, bengkel sepedanya di kota Tasikmalaya. Dan kita kembali goes. Kali ini kita akan singgah dulu di Jalan Cihideng, jalan legendaris pusatnya perdagangan di kota Tasikmalaya sejak zaman dulu sampai sekarang. Sambil jalan-jalan, sambil juga belanja dan juga mengundang pahlawan. Kebetulan di sini terdiri dari beberapa toko. Salah satunya toko Ajad. Ini adalah salah satu toko milik Bapak Abdul Wahid Ajad, salah satu pahlawan penyebar berita proklamasi. Bagaimana kisahnya ada di YouTube Mamang. Coba aja cari ya. Oke, kebetulan sambil belanja, sambil keliling-keliling di Jalan Cihideng, kita akan membahas lagi. Kalau episode sebelumnya kita bahas kedatangan Ratu Juliana ke Indonesia, Ratu pertama Belanda. Nah, sekarang adalah Presiden pertama Indonesia yang datang ke Belanda. Siapakah dia? Ayo kita saksikan.
In verband met de veiligheid van de president werd besloten de tocht van de luchtmachtbasis Ypenburg naar Paleishuis ten Bosch te maken met een helikopter die bij zijn landing op het voorplein heel wat stof deed opwaaien. Nog nimmer tevoren was een zo groot aantal gasten van het koninklijk paar op deze wijze bij het paleis gearriveerd. Onmiddellijk nadat het gezelschap het paleis had betreden, keerden koningin en prins en president en mevrouw Suharto terug op het bordes voor een eerste min of meer officiële foto. Toen de president 's middags naar de stad kwam, werd er in de nabijheid van Suharto arriveerde bij het gebouw van de Eerste Kamer in dezelfde kogelvrije auto waarin destijds ook generaal de Gaulle werd rondgereden. Hij werd aan de ingang begroet door de voorzitter, de heer De Niet. Het Indonesische staatshoofd had er zelf op aangedrongen dat het onderhoud met de leden van Eerste en Tweede Kamer niet van het programma geschrapt zou worden. Tijdens de bijeenkomst onder voorzitterschap van de heer Schmelzer zat minister Adam Malik van Buitenlandse Zaken aan de rechterhand van de president, die op vragen van Kamerleden onder andere de toezegging deed dat het Internationale Rode Kruis een onderzoek zou kunnen instellen naar de situatie in de Indonesische kampen voor politieke gevangenen. Terwijl haar man met het parlement sprak, was mevrouw Suharto per helikopter met de koningin naar Soestdijk gevlogen, waar zij kennis maakte met de 3 kinderen van prinses Beatrix en prins Klaus. Zij genoot er de heel bijzondere aandacht van de kleine Constantijn. Het korte uitstapje naar Soestdijk werd ook meegemaakt door de echtgenote van de Indonesische ambassadeur in Nederland, die eerder in de week door Ambonezen gegijzeld was. 'S Avonds vond op Huis ten Bosch een gala-diner plaats, waarbij ook de uit Canada gekomen prinses Christina aanwezig was. Het eerste bezoek van een Indonesische president heeft, hoewel het om veiligheidsredenen tot 1 dag beperkt moest blijven, toch duidelijk een nieuw tijdperk ingeluid in de betrekkingen tussen Nederland en de tot zelfstandigheid gekomen voormalige kolonie. Oke pemirsa, kali ini kita akan membahas kisah Presiden Indonesia yang pertama kali berkunjung ke negeri Belanda. Setelah 25 tahun lamanya, akhirnya ada juga seorang presiden Indonesia yang melawat secara resmi ke negeri Belanda. Bahkan ini merupakan salah satu presiden yang pertama menginjakkan kaki di negeri Belanda. Beliau adalah presiden kedua Indonesia, yaitu Presiden Soeharto. Dilansir dari majalah Historia.id, hari masih belum terlalu terik di wilayah Ypenburg, Belanda pada tanggal 4 September 1970. Masyarakat sudah ramai berkumpul di sepanjang jalan antara pangkalan militer Ypenburg dengan istana Huistenbos. Di sekitar lapangan terbangnya juga terlihat kesibukan yang jarang terjadi. Hari itu pesawat DC-8 Pulau Bali milik Garuda Indonesia dijadwalkan mendarat di lapangan terbang militer kota tersebut. Siapakah gerangan yang akan datang? Yang jelas-jelas adalah Presiden Soeharto. Rupanya Presiden Soeharto dan rombongan dari Indonesia untuk pertama kali sejak resmi berdirinya sebagai negara merdeka berkunjung ke negara Belanda. Rombongan Soeharto diterima langsung oleh Ratu Juliana dan Pangeran Bernhard beserta jajaran pejabat istana lainnya. Massa yang berkumpul juga begitu antusias menyambut seorang presiden dari negeri yang pernah menjadi wilayah jajahan Belanda. Dilansir dari majalah Historia tersebut, namun masyarakat mesti kecewa karena tidak bisa melihat langsung kedatangan Soeharto. Semula rombongan dari Indonesia akan ke istana dengan disertai iring-iringan mobil. Tetapi akibat insiden kerusuhan yang terjadi sehari sebelumnya, pihak istana akhirnya memutuskan untuk mengganti rute perjalanan menggunakan helikopter. Ketika upacara penyambutan di lapangan terbang militer Ypenburg selesai, maka rakyat yang menantikan di sepanjang jalan antara Ypenburg dan istana Huistenbos ternyata menjadi kecewa sebab rombongan mencapai tempat peristirahatan tersebut dengan helikopter. Karena alasan keamanan, maka satu-satunya jalan darat yang dilalui rombongan Presiden Soeharto hanyalah antara Huistenbos dengan gedung parlemen di komplek
Binnenhof. Demikian menurut majalah Express edisi 19 September 1970. Presiden Soeharto ketika tiba di Istana Westerbork, rombongan Indonesia dijamu makan siang oleh pihak kerajaan. Setelah selesai, jadwal dilanjutkan dengan pembicaraan antara Soeharto didampingi Menteri Luar Negeri Adam Malik dan Ketua Bappenas Widjojo Nitisastro dengan Ratu Juliana. Turut hadir juga pada Menteri Belanda Plet de Jong yang didampingi Menlu Joseph Lans dan Menteri Urusan Negara Berkembang Bernard Udin. Majalah Express menyebut tidak banyak kabar dari berita lokal tentang pertemuan di gedung parlemen Belanda tersebut. Ini mungkin karena tidak ada reaksi keras dari praksi-praksi kiri maupun kanan. Tapi yang pasti adalah karena dalam pertemuan itu Indonesia tidak meminta bantuan, melainkan mengucapkan terima kasih atas bantuan yang telah diterima. Sebagai tanda mata, Ratu Juliana menyerahkan Keropak Negara Kertagama, salah satu kitab yang bersejarah dari kerajaan Majapahit, yang dahulu dijarah dan dibawa ke negeri Belanda dan disimpan di Leiden. Pihak Belanda mendapatkan naskah tersebut pada akhir abad ke-19 dalam sebuah ekspedisi di Lombok. Tidak lupa di dalam pembicaraan tersebut, Ratu Juliana menyampaikan pidatonya tentang kedatangan rombongan dari Indonesia itu. Mengutip harian Kompas tanggal 5 September 1970, kunjungan Soeharto itu mendapat sambutan yang amat baik dari sang ratu. Dengan perasaan penuh kegembiraan, kami menyambut kunjungan yang mulia sebagai Presiden Republik Indonesia yang pertama berkunjung ke negeri Belanda alias Netherlands. Presiden Soeharto merupakan salah satu presiden pertama Republik Indonesia yang datang mengunjungi negeri Belanda dan menginjakkan kaki di istana negeri Belanda. Kunjungan Presiden Soeharto dan rombongan ke negeri Belanda tak semulus yang dikira. Tantangan itu bukan berasal dari penyambutan negeri Ratu Belanda sendiri, tetapi dari separatis Republik Maluku Selatan yang telah lama tinggal di negeri Belanda. Dilansir dari majalah Historia bahwa perjalanan Soeharto ke Belanda hampir saja tertunda. Penyebabnya adalah pendudukan dan penyanderaan di kediaman Kedutaan Besar Republik Indonesia di Den Haag oleh pemuda-pemuda Ambon yang mengatasnamakan Republik Maluku Selatan pada akhir Agustus 1970. Aksi nekat para pemuda itu sangat meresahkan warga sekitar karena mereka datang menggunakan 3 buah truk sambil menenteng senjata. Waduh. Dilansir dari harian Kompas tanggal 2 September 1970, para pemuda RMS meminta agar Soeharto bersedia bertemu dengan Presiden Republik Maluku Selatan, yaitu Johannes Alvarez Manusama. Jika tuntutan tersebut tidak dipenuhi, RMS akan menembak seluruh sandera. Oleh karena aksi para pemuda tersebut sudah dianggap semakin keterlaluan, Manusama pun berusaha menghentikan tindakan mereka. Namun ia gagal meyakinkan para pemuda itu untuk berhenti. Para pemuda Ambon menjadikan aksi tersebut kesempatan untuk menyatakan keinginannya membangun sebuah negara impian mereka di bagian selatan Maluku. Mereka tentu enggan melepas begitu saja aksi tersebut, bahkan meski harus bentrok dengan para penjaga kota Den Haag yang berusaha mengamankan kota menjelang kedatangan Soeharto. Oleh para wartawan, proses pengamanan di Den Haag itu disebut sebagai penjagaan terketat terhadap seorang kepala negara sejak selesai Perang Dunia Kedua. Aksi pendudukan itu baru berhenti setelah seorang pendeta yang bisa melakukan pelayanan di lingkungan masyarakat Ambon di Belanda mampu mendekati dan meyakinkan para pemuda nekat itu untuk meninggalkan kediaman Duta Besar Republik Indonesia. Dari insiden pendudukan Kedutaan Besar Republik Indonesia oleh pemuda Ambon yang mengatasnamakan RMS,
Maka untuk lebih meyakinkan akan keselamatan Presiden, Jenderal Maraden Pangambean memerintahkan penambahan pengawal pribadi dengan 15 orang penembak mahir yang berangkat dalam pesawat yang ditumpangi rombongan Presiden. Tulis dalam majalah Express. Berdasarkan laman tirto.id, Adam Malik tergopoh-gopoh datang ke kediaman Soeharto di Jalan Cendana pada tanggal 31 Agustus 1970 sore itu. Kepada Presiden, ia melaporkan bahwa rumah dinas Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Belanda Taswinata Diningrat di Wassenaar, Den Haag diduduki sekelompok pemuda yang mengatasnamakan Republik Maluku Selatan. Selaku Menteri Luar Negeri, Adam Malik pantas khawatir. Teror di Den Haag oleh RMS itu jelas berkaitan dengan rencana Presiden Soeharto berangkat ke negeri Belanda keesokan harinya pada tanggal 1 September 1970. Soeharto dijadwalkan berada di sana selama 3 hari. Jika kunjungan itu terwujud, inilah untuk pertama kali Presiden Republik Indonesia menginjakkan kaki di negeri Belanda, negara yang pernah cukup lama menjajah Nusantara, bahkan ingin berkuasa lagi setelah Indonesia merdeka. Apakah Soeharto membatalkan rencana itu? Ternyata tidak. Kunjungan cuma ditunda sejenak dan durasinya dikurangi menjadi hanya kurang dari 24 jam. Presiden tetap terbang ke Belanda pada tanggal 3 September 1970. Dari peristiwa kedatangan Soeharto ke negeri Belanda ini menarik kisah tentang intelijen yang terkenal dari Indonesia, yaitu Hubertus Bunyamin Murdani atau dikenal dengan Benny Murdani atau dikenal juga Bang Ben. Dilansir dari tribunjambi.com, sebagai Kepala Badan Intelijen Strategis alias BAIS dan Panglima TNI waktu itu, Benny Murdani dikenal sebagai pengawal pribadi Presiden Soeharto yang sangat loyal. Dia pun dikenal sebagai sosok tokoh intelijen tiada lawan. Selain sebagai pengawal, ia bahkan dikenal sebagai agen rahasia yang siap menyerahkan nyawanya demi keselamatan Pak Harto. Jadi LB Murdani ini adalah salah satu intelijen mirip-mirip James Bond, pemirsa. Ketika Presiden Soeharto akan berkunjung ke Belanda, Bang Ben pun pergi ke negeri Belanda untuk memeriksa keamanan dan keselamatan sebelum Pak Harto tiba di negeri Belanda. Bang Benny pun memeriksa jalur-jalur yang akan dilalui oleh Bapak Presiden Soeharto kelak. Yang menarik perhatian Bang Ben itu adalah jalur antara bandara menuju istana kerajaan Belanda dan akan menuju istana Huistenbos de Den Haag, tempat keluarga kerajaan Belanda menetap. Kunjungan Pak Harto itu sebenarnya merupakan lawatan yang kaku karena pemerintahan kerajaan Belanda pada tahun 1970-an belum mengakui tanggal kemerdekaan Republik Indonesia yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Kunjungan Pak Harto saat itu bahkan tidak disukai oleh kerajaan Belanda, mengingat pada era perang kemerdekaan Pak Harto ini adalah buronannya Belanda, bahkan musuh bebuyutan yang ditakuti dan merepotkan Belanda. Yang kita kenal, Pak Harto ini adalah palagan dalam serangan umum 1 Maret yang membuat Belanda kerepotan dan akhirnya mau tidak mau hengkang dari negeri Belanda. Sekarang sang Robin Hood, musuh bebuyutan Raja James, milik legenda Robin Hood Inggris, yaitu Bapak Soeharto, akan datang ke negeri Belanda dan ingin bertemu dengan Ratu Belanda. Waduh, sang mantan yang dicari-cari sekarang datang kembali. Waduh, gimana nih? Sehingga aparat keamanan Belanda secara psikologis terpengaruh oleh sikap kerajaan Belanda yang dingin akibat kedatangan buronan satu-satunya yang sekarang menjadi presiden. Bahkan hanya menyiapkan sistem pengamanan yang tidak maksimal sehingga bisa membahayakan keselamatan Pak Harto. Menurut Benny, kunjungan Presiden Soeharto itu memang berisiko tinggi karena di Belanda masih banyak anggota simpatisan RMS yang bisa membahayakan keselamatan Pak Harto. Untuk memastikan keamanan Pak Harto, Benny kemudian memeriksa rute yang akan dilalui menuju istana Huistenbos. Rute itu ternyata
rawan oleh ancaman tembakan sniper dari jendela-jendela bangunan sepanjang jalan dan adanya perempatan lampu merah yang rawan oleh penyergapan bersenjata. Hasil inspeksi Benny Murdani kemudian dirapatkan oleh para agen rahasia Indonesia dan Belanda dan aparat keamanan Belanda. Intinya Benny meminta agar jendela-jendela di bangunan sepanjang jalan yang dilintasi Presiden Soeharto dijaga ketat. Demikian pula perempatan lampu merah yang akan dilintasi juga harus disterilkan. Tapi para agen rahasia dan para aparat keamanan Belanda ternyata menolak permintaan Benny. Waduh. Akibatnya karena merasa diremehkan, Benny pun mengamuk, menampar para keamanan Belanda itu sambil menggebrak meja. Brek, kami hanya punya satu Soeharto, apakah Anda bisa menjamin keselamatannya? Bentak Benny dalam bahasa Belanda, seperti dikutip dalam buku Benny Murdani yang belum terungkap. Sebagai agen rahasia atau intelijen 007-nya Indonesia, Benny memang dikenal mahir berbahasa. Di antaranya bahasa Jerman, Belanda, Inggris, Cina, dan bahasa Korea. Para agen Belanda pun akhirnya ciut ketakutan berhadapan dengan Benny yang merupakan veteran perang Republik Indonesia dalam perang kemerdekaan dan operasi Trikora melawan pasukan Belanda di Papua. Waduh. Namun sayangnya Benny tidak bisa berbuat banyak karena sedang berada di negara lain. Apalagi pemerintah Belanda sendiri ternyata tidak begitu menyukai Pak Harto. Namun kekhawatiran Benny ternyata terbukti. Suatu malam 31 Agustus 1970 sebanyak 33 anggota RMS bersenjata menyerbu Wisma Duta, rumah duta besar RI untuk kerajaan Belanda. Mujur Duta Besar RI Taswin Natadiningrat yang pensiun Letnan Jenderal lolos dari serbuan tersebut atas aksi bersenjata anggota RMS yang ternyata tidak bisa dicegah oleh aparat keamanan dan bahkan kecolongan oleh agen rahasia Belanda sendiri. Pemerintah kerajaan Belanda pun sangat malu. Intelijen Belanda sendiri menjadi sadar bahwa apa yang disampaikan oleh Bang Ben ini sambil marah-marah ternyata benar. Akhirnya ketika Pak Harto datang ke negeri Belanda, rombongan Presiden Soeharto yang berkunjung ke Istana Huistenbos pun kemudian mendapat pengawalan yang sangat ketat dan kunjungan tidak menggunakan kendaraan darat melainkan helikopter. Bahkan aparat keamanan yang diterjunkan kurang lebih sekitar 5.000 personil. Ketika peristiwa Kedutaan Besar Republik Indonesia disandra oleh para pemuda RMS, Menteri Luar Negeri Adam Malik benar-benar ketar-ketir, bahkan mengusulkan kepada Bapak Presiden Soeharto untuk membatalkan berkunjung ke negeri Belanda. Dilansir dari tirto.id, Bapak Presiden Soeharto yang menjadi seorang presiden merupakan mantan veteran perang ya, sudah terbiasa dengan ancam dan mengancam nyawa dan juga senjata. Soeharto tidak gentar atas ancaman yang dilakukan oleh RMS. Soeharto sepertinya menantang ancaman-ancaman RMS dengan tetap pergi ke negeri Belanda, sowan untuk bertemu dengan Sri Ratu Juliana. Soeharto bukannya tidak memperhitungkan segala risiko, namun Soeharto nampaknya tidak peduli dengan semua itu. Maklum saja beberapa tahun sebelumnya Soeharto adalah pejuang yang sudah terbiasa dengan desingan peluru, bau mesiu, ceceran darah korban perang, terorisme, bom, dan biasa bergerilya di hutan-hutan. Jadi ancaman RMS itu hanyalah ancaman-ancaman yang ancaman-ancaman yang tidak menakutkan bagi Pak Harto. Mungkin sebagian akan bertanya, kenapa RMS benar-benar memusuhi Presiden Soeharto ini? RMS ini merupakan singkatan dari Republik Maluku Selatan, merupakan sebuah organisasi yang ingin mendirikan negara Republik Maluku Selatan yang terpisah dari negara Indonesia atau waktu itu negara Republik Indonesia Serikat atau negara Republik Indonesia. RMS ini dikomandoi oleh Dr. Smokil. Ketika Republik Indonesia Serikat berdiri,
orang-orang Maluku yang mantan kenil ini dan juga mantan pegawai Belanda atau orang-orang yang masih setia kepada Belanda melakukan pemberontakan dengan ingin mendirikan negara Republik Maluku Selatan dengan wilayahnya Kepulauan Maluku. RMS ini diproklamasikan pada tanggal 25 April 1950. Pemberontakan dan separatisme RMS ini didalangi oleh mantan Jaksa Agung Negara Indonesia Timur alias negara bagian dari RIS. Dr. Smokil ini bertujuan untuk melepaskan wilayah Maluku dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebelum RMS diproklamasikan, Gubernur 9 serangkai yang beranggotakan pasukan Kenil dan Pantai Timur Besar terlebih dahulu melakukan propaganda terhadap NKRI untuk memisahkan wilayah Maluku. Mendengar RMS memproklamasikan, pemerintahan Indonesia mengutus Dr. J. Laimena untuk menyampaikan permintaan damai kepada RMS agar bisa RMS kembali lagi bergabung dengan NKRI. Tetapi langkah pemerintah tersebut ditolak oleh Smokil. Penolakan ini membuat pemerintah Indonesia memutuskan untuk melaksanakan ekspedisi militer. Kolonel Alek Kawilarang dipilih sebagai pemimpin dalam melaksanakan ekspedisi militer tersebut. Beliau adalah Panglima Tentara Teritorium Indonesia Timur yang dirasa mengerti dan paham bagaimana kondisi Indonesia di wilayah timur termasuk Maluku. Akhirnya kota Ambon dapat dikuasai pada awal November 1950, akan tetapi tidak melakukan perebutan benteng New Victoria. Letnan Kolonel Slamet Riyade pun gugur. Namun perjuangan gerilya kecil-kecilan masih berlanjut di Pulau Seram sampai 1962. Setelah itu pada tanggal 12 Desember 1963 Smokil akhirnya dapat ditangkap. Dr. Smokil akhirnya dihadapkan pada Mahkamah Militer Luar Biasa di Jakarta. Berdasarkan keputusan Mahkamah Militer Luar Biasa, Dr. Smokil dijatuhi hukuman mati. Pada akhirnya pemberontakan RMS berhasil dihentikan oleh pemerintah Indonesia. Dan sisa-sisa RMS inilah pergi ke negeri Belanda. Dilansir laman tirto.id, pada tahun 1966 Dr. Smokil dieksekusi mati. Ini bertepatan dengan waktu itu Soeharto menjadi pejabat presiden atau pemimpin sementara setelah Super Semar. Sehingga orang-orang RMS yang berada di Belanda sangat membenci dan balas dendam terhadap Bapak Harto. Suatu ketika ada momen ketika Pak Harto akan berkunjung ke negeri Belanda, maka orang-orang RMS ini merupakan ancaman yang sangat besar bagi Pak Harto yang tentunya ingin membalas dendamkan Dr. Smokil dengan cara melenyapkan Pak Harto. Padahal yang menentukan hukuman mati Dr. Smokil bukanlah Pak Harto, karena waktu itu Pak Harto baru menjabat. Yang jelas yang menentukan itu adalah Mahkamah Militer alias pengadilan. Ya mau tidak mau Pak Harto tempuhan untuk mau. Aduh. Sip. Ada di Jalan Cihideung. Kita lanjutkan di Jalan Cihideung tahun 2023 di Malioboro. Oke guys, kita lanjut lagi.